Halo semuanya, perkenalkan saya Jeremy Halwinsyaan dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang draft jurnal yang berjudul Klasifikasi Opini Tidak Informatif, Program Makanan Gizi Gratis Menggunakan Random Forest Berbasis KDD. Dan kelompok saya itu terdiri dari Laila Syalsabila dan Mintan Natasha. Jadi, makanan bergizi gratis atau MBG itu merupakan salah satu program yang dibentuk di era pemerintahan Prabowo Gibran dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun SDM. Karena ini juga merupakan salah satu dari 3 faktor utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah, urgensi program ini didasarkan juga pada angka stunting di Indonesia yang pada tahun 2024 itu mencapai 14%, sehingga memicu perwujudan ide untuk MBG ini sendiri. Dan ini juga berdasarkan data World Bank di mana penerapan kebijakan serupa di negara lain itu terbukti untuk menurunkan angka stunting sebesar 15% dalam 3 tahun. Namun, dalam pelaksanaannya ini, kebijakan ini menjadi topik hangat yang dibicarakan di media sosial, khususnya pada platform X yang sebelumnya Twitter, di mana ini menjadi saluran komunikasi yang sangat berpengaruh. Nah, namun dengan volume data yang besar di platform X itu menghadirkan masalah, yaitu adalah data sampah ataupun noise. Karena ribuan tweet tentang MBG itu tidak semuanya itu bersifat informatif. Banyak yang ditemukan berupa spam, bot, promosi jualan, bahkan menyalahgunakan hashtag MBG, hingga ujaran kebencian yang tidak memiliki substansi informasi gitu. Nah, hal ini menjadi hambatan karena jika opini tidak informatif itu tidak dibuang, maka hasil analisis sentimen mengenai respon masyarakat terhadap program MBG ini menjadi tidak akurat ataupun menjadi bias. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami menggunakan algoritma random forest untuk mengklasifikasi opini tersebut. Nah, kenapa algoritma ini dipilih? Karena algoritma ini memiliki kelebihan dalam menangani klasifikasi regresi maupun multiklas yang relatif cepat untuk dilatih, serta dapat digunakan pada dimensi data yang besar gitu. Dan penelitian ini juga merujuk pada beberapa studi lainnya, di mana analisis terhadap opini masyarakat mengenai program MBG ini telah menjadi tren riset yang sangat signifikan dengan berbagai pendekatan komputasi. Dan algoritma random forest itu memiliki performa yang stabil. Menurut utama itu tingkat akurasinya mencapai 77%. Dan pada penelitian yang mencakup 10.000 data, algoritma random forest ini juga mampu mencapai akurasi optimal sebesar 97% menurut Nadia. Dan serta penelitian lainnya juga yang menggunakan algoritma lainnya. Namun di balik tingginya akurasi ini, berbagai model analisis sentimen tersebut terdapat tantangan yang mendasar, yaitu berupa tingginya volume data yang tidak relevan ataupun noise pada platform X yang belum ditangani secara sistematis. Dan sebagian besar penelitian terdahulu itu langsung melakukan kategorisasi sentimen beserta kategorisasi sentimen itu yang berupa positif, negatif, ataupun netral tanpa memprioritaskan pembersihan opini yang tidak informatif seperti spam, promosi, ataupun ulasan tanpa substansi informasi. Serta penelitian yang secara khusus membahas ataupun menggunakan tahapan KDD itu juga masih sangat sedikit, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut, di mana kami memfokuskan klasifikasi pada kualitas informasi untuk ulasan itu menggunakan random forest dan pendekatan KDD. Dan tujuan utama kami adalah membangun sebuah model klasifikasi yang dapat mengidentifikasi
karakter opini tidak informatif tersebut. Dan kami berharap kontribusi penelitian ini dapat memberikan data yang lebih bersih bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, serta memperkaya referensi pengembangan teks mining berbasis eh, bahasa Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari eh, saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih semuanya.